Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil laporan kami, mata kuliah intervensi modifikasi perilaku komunitas, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Roro Setiawati, SPSI, MPSI, dengan judul Program Pengubahan Perilaku Merokok pada Anak SMP. Perkenalkan, saya Febitia Nurdianti, NIM 034, selaku moderator, dan kedua teman saya. Saya Lili Husna Kumala Dewi, NIM 36. Dan saya Pupu Desiana Rizky, NIM 180700147. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Lili Husna Kumala Dewi. Kepada Lili, dipersilahkan. Baik, yang pertama, instrumen program. Metode pengumpulan data, ada wawancara semi terstruktur, observasi partisipan. Instrumen program intervensi modifikasi perilaku kelompok kami menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan baru di luar dari apa yang sudah direncanakan. Hal tersebut terjadi karena adanya ide yang muncul secara spontan saat melakukan wawancara dengan partisipan. Metode pengumpulan data observasi partisipan melalui pengamatan dan penginderaan di mana observer berada dalam lingkungan yang diteliti. Keberadaan observer dapat terlibat secara aktif maupun pasif. Partisipan primer, yaitu anak SMP yang mempunyai perilaku merokok, dan partisipan sekunder, yaitu orang tua yang dapat membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan perilaku merokok anak SMP. Berikut pedoman wawancara primer. Yang pertama, sejak kapan Anda mulai merokok, dari mana Anda mengetahui informasi tentang rokok, dan seterusnya. Yang kedua, pedoman wawancara primer. Yang pertama, dengan siapa biasanya Anda merokok? Berapa banyak rokok yang Anda habiskan dalam sehari? Dan rokok apa yang biasa Anda hisap? Selanjutnya akan dibacakan oleh Pupu Desiana Rizky. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang baseline observasi perilaku merokok. Ya, jadi di sini kami mengadakan observasi pada hari Kamis 3 Mei 2021 kepada subjek pertama, yaitu dengan inisial MRA, usianya 14 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Ya, next Mbak. Di sini dapat kita lihat baseline subjeknya. Dari yang pertama, subjek merasa sulit untuk berhenti merokok, itu jawabannya adalah sering. Kemudian subjek terkadang merasa jenuh ketika tidak merokok, kadang-kadang, dan seterusnya. Di situ terlihat ada di dalam diagram batang, terlihat jumlah intensitas yang paling tinggi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mendapatkan intensitas 5 yang paling besar, yaitu selalu. Kemudian 4-nya ada 2, nilai 4, sering ada 2, kemudian 3-nya ada 3, dan tidak ada atau 1-nya ada 3. Selanjutnya, baseline pada subjek kedua itu dilaksanakan pada hari yang sama, Kamis 3 Mei 2021, kepada subjek yang berinisial R. Dia berusia 15 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, di sini diperoleh dari baseline itu jumlah intensitasnya lebih banyak daripada subjek yang pertama. Dari baseline nomor 1, merasa sulit untuk berhenti merokok. Kemudian nomor 2, terkadang selalu merasa jenuh ketika tidak merokok. Kemudian subjek melakukan perilaku merokok ketika jam istirahat sekolah. Kemudian subjek terlihat senang
ketika merokok, kemudian subjek merokok di luar sekolah, subjek membeli rokok setiap hari, subjek merokok saat berkumpul bersama teman-teman, dan subjek merokok pada saat jam istirahat. Di sini nilai intensitasnya paling banyak, yaitu ada 5, nilainya 5, kemudian yang nilainya 4 ada 1, subjek tidak merokok pada saat bersama dengan teman-teman perempuan. Nah, di sini bisa dilihat diagram batang baseline subjek 2. Di situ terlihat yang nilainya 5 itu paling banyak ya. Yang paling banyak berwarna biru tua, dan yang nilainya 1 hanya ada 3, dan nilainya 2, yang nilainya 3 hanya ada 2, dan nilainya 3 ada 4. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Feby, silakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teknik modifikasi perilaku, pendekatan konseling behavior dengan teknik self-control. Metode ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Tahir dan Octaviana pada tahun 2016 untuk mengurangi kebiasaan merokok pada peserta didik di SMA Negeri Bandar Lampung. Menurut Tahir dan Octaviana pada tahun 2016, pendekatan konseling behavioral adalah pendekatan yang berfokus pada tingkah laku klien yang luas cakupannya. Seringkali seseorang mengalami kesulitan karena tingkah laku yang kurang dan berlebihan dari kelaziman. Konselor berupaya membantu klien mempelajari cara bertindak yang baru dan tepat atau membantunya mengubah serta menghilangkan tindakan yang berlebihan. Menurut Chaplin, self-control adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri, seperti kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls atau tingkah laku impulsif. Next. Menurut Nevid dan kawan-kawan, strategi self-control berfokus untuk membantu individu yang bermasalah mengembangkan keterampilan yang dapat mereka gunakan untuk mengubah perilaku mereka. Nah, dalam self-control terdapat 2 dimensi, yaitu yang pertama ada mengendalikan emosi, yang berarti di mana kita mampu memahami atau mengenali serta mengelola emosi. Yang kedua, menurut Maxwell, disiplin sebagai suatu pilihan dalam memperoleh apa yang kita inginkan dengan tidak melakukan apa yang tidak kita inginkan sekarang. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lili Husna. Kepada Lili dipersilahkan. Kepada Lili dipersilahkan. Ya, tahapan self-control. Pada penelitian ini, peneliti Tahir dan Octaviana 2016 menggunakan strategi self-control untuk memodifikasi ABC dari perilaku merokok. Elemen inti dari modifikasi perilaku adalah model ABC perilaku. Ellis menyebutkan 4 tahapan self-control yang perlu dilakukan ketika seseorang mengalami konflik, yaitu pertama, memikirkan konsekuensi yang akan dihadapkan ketika memilih atau melakukan suatu tindakan. Yang kedua, self-talk, melakukan percakapan batin. Yang ketiga, berdebat dengan diri sendiri, self-debat. Dan terakhir, yang keempat, memperhitungkan efek dari 3 langkah sebelumnya. Selanjutnya, pengubahan perilaku merokok model behavioral. Belajar dengan asosiasi dan konsekuensi. Model behavioral ini menggabungkan dari
Dua jenis utama dari pembelajaran yang telah diidentifikasi di laboratorium perilaku, yaitu belajar dengan asosiasi dan belajar dengan konsekuensi. Dalam belajar dengan asosiasi juga disebut dengan klasik pengkondisian, rangsangan yang awalnya netral bisa menjadi pemicu untuk merokok sebagai hasil dari asosiasi diulang antara stimuli dan penggunaan rokok. Pemicu eksternal bagi seorang individu yang merokok adalah objek dalam lingkungan, pengaturan, dan lokasi, atau orang-orang tertentu, misalnya orang-orang yang menggunakan dengan teratur, dan pemicu internal mereka adalah pikiran, emosi, atau fisiologis. Selanjutnya, tahap pelaksanaan strategi self-control. Berdasarkan tahap pelaksanaan pemberian strategi self-control terbagi menjadi 4 tahap pertemuan, yaitu akan dibacakan oleh Puput. Baik, tahap pertama, pertemuan pertama, yaitu melakukan perkenalan ya, dengan memberikan informasi tentang bahaya merokok pada kesehatan. Itu yang tahap pertama, melakukan perkenalan, kita memberikan perkenalan, kemudian melakukan informed consent, memberikan informed consent kepada subjek kita, kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, di situ terlihat dampak buruk ketika menjadi perokok aktif dan menjadi perokok pasif. Di situ terlihat banyak sekali ya bahaya-bahayanya. Bisa kita lihat bersama di situ. Kemudian setelah kita memberi informasi bahaya merokok kepada subjek, selanjutnya kita memberikan kontrak strategi self control. Kemudian kita menjelaskan teknik-teknik self control itu seperti apa. Selanjutnya pertemuan kedua. Ya, di pertemuan kedua ini kita melakukan evaluasi kegiatan pada konseling. Pada konseling yang pertemuan pertama tadi itu yang saat perkenalan dan membuat kontrak itu melakukan evaluasi bagaimana kebiasaan merokok pada dirinya setelah melakukan kontrak tersebut. Kemudian yang kedua, untuk subjek ini diminta untuk dapat memahami dan mengenali emosinya sendiri. Kemudian tahap ketiganya yaitu setelah semua permasalahannya tergali, emosinya dapat dikenali, selanjutnya diberikan reinforcement atau penguatan dan konsekuensi. Jadi ada penguatan, misalnya dia telah melakukan perilaku sesuai dengan apa yang ada di kontrak, kita beri penguatan, hadiah atau apa yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ketika dia tidak melakukan perilaku tersebut, kita memberikan konsekuensinya. Apa ini ketika enggak melakukan perilaku yang diinginkan bersama, kita harus memberikan konsekuensinya. Selanjutnya, sebelum sesi konseling berakhir, subjek ini kita berikan anteseden yang sesuai dengan alasan kenapa siswa tersebut kok bisa merokok. Selanjutnya, pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini, kita mengajak subjek untuk mengelola emosinya, menggunakan regulasi emosi seperti planning, perencanaan, positive refocusing, kemudian rumination or focus on and positive reappraisal. Dan yang terakhir, sebelum konseling berakhir, seperti pada tahap pertemuan kedua itu, kita memberikan anteseden yang sesuai dengan alasan siswa tersebut mengapa merokok. Dan tahap terakhir ini akan dijelaskan oleh Mbak Feby, silakan. Baik, jadi di pertemuan ini, pertemuan keempat, bersama dengan siswa itu menetapkan prioritas serta menyusun jadwal secara bertahap untuk mengurangi kebiasaan merokok pada siswa tersebut. Nah, kemudian siswa dituntut untuk bersikap disiplin kepada daftar tersebut yang telah dibuat dan tidak melanggarnya. Nah, yang selanjutnya,
memberikan teknik self-relaxation pada siswa. Dan sebelum sesi konseling berakhir, siswa diberikan antiden yang sesuai dengan alasan siswa tersebut merokok. Kemudian, konselor meminta siswa untuk menyimpulkan dan memberikan pendapat mengenai manfaat yang dirasakan setelah mengikuti strategi self-control. Next. Terima kasih. Nah, berikut resource yang kita pakai dalam menyusun laporan ini. Terima kasih. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.